Selamat siang. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya, Roni Manggolo Patikawa, dan mitra saya, Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan membacakan dan memberitakan, menginformasikan berita-berita terupdate, terkini, dan terpercaya dari khususnya wilayah Kepulauan Riau. Berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari Tribun Batam. Telkom percepat peningkatan kualitas layanan dan utamakan pemenuhan kebutuhan WFH dan LFH. Tribunnews.com. PT Telkom Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sehubungan dengan adanya gangguan pada sistem komunikasi kabel laut Jasuka Ruas Batam, Pontianak hari Minggu lalu, tanggal 19 bulan 9 2021. Upaya ini antara lain dengan meningkatkan kapasitas jaringan melalui pengaktifan jalur backup dan alternatif khususnya untuk jalur komunikasi ke wilayah tertentu sehingga Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono mengatakan upaya-upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas yang antara lain dengan melakukan rerouting traffic sebagai alternatif jalur komunikasi menuju Batam. Di samping itu juga melakukan penambahan kapasitas link untuk beberapa destinasi yang masih menunjukkan akupansi tinggi. Sementara itu, untuk perbaikan kabel laut yang merupakan sumber gangguan, Telkom akan segera melakukan penyambungan kabel laut yang didahului berbagai persiapan, seperti penyiapan kabel SIP yang akan dioperasikan menuju titik gangguan untuk melakukan penyambungan. Penyiapan dan peralatan dan kelengkapan yang diperlukan serta yang tak kalah penting adalah pengajuan perizinan untuk pengerjaan perbaikan tersebut. Kami tetap mengutamakan aplikasi video conference untuk WFH dan LFH mengingat saat ini kebutuhan untuk pendidikan serta menjadi prioritas, ujarnya. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan pelanggan yang selalu setia menggunakan layanan Telkom Group, serta seluruh pihak yang mendukung proses peningkatan kualitas layanan ini. Semoga layanan Telkom dapat memberi pengalaman digital terbaik bagi seluruh pelanggan. Tutup Pujo. Jadi beberapa hari ini memang ada gangguan di Telkom Speedy, Speedy ya. Jadi di rumahku juga itu jadi lemot. Permasalahannya itu ternyata ada kerusakan di jaringan kabel bawah laut. Kemarin ada ini di TikTok, parodi kan dia digigit sama ikan hiu. Bisa gitu ya kan? Mungkin kan itu kabelnya tebal ya bang? Kabel tebal. Kalau yang iya digigit ikan hiu. Kalau yang tipis bulu namanya, bukan kabel. Iya juga ya kan, ya oke. Ya, jadi semoga jaringan kita semakin membaik untuk Telkom Group, semangat untuk membuat lebih cepat lagi menyelesaikannya karena di 2021 ini makin maju, makin kita butuh untuk internet. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Pak Roni, silakan Pak. Dari suara.id, suarabatam.id. Identitas jenazah tenggelam di Batu Merah Batam terungkap. Ternyata ABK KM Tirta Mulia. Identitas jenazah tenggelam di Batu Merah Batam terungkap, ternyata anak buah kapal ABK KM Tirta Mulia. Informasi itu dirilis oleh Badan SAR Nasional Basarnas Tanjung Pinang Selasa 21 September 2021. Kepala Basarnas Tanjung Pinang sekaligus Kepala Seksi OPS dan Siaga Miswadi mengatakan bahwa KLM Tirta Mulia GT142 merupakan kapal yang mengalami kebocoran dan tenggelam Minggu 19 September 2021 kemarin. Benar, jenazah yang ditemukan warga pagi tadi adalah jenazah salah satu ABK yang kapalnya karam minggu kemarin, ungkap Miswadi melalui sambungan telepon. Miswadi melanjutkan pengecekan identitas korban sendiri dilakukan oleh agen dan ayah korban, bahwa mayat seorang lelaki yang ditemukan tersebut bernama Sofian, kelahiran Jakarta 27 bulan 7 1983,
Jalan Kalibaru Barat, RT 14 RW 12, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Provinsi DKI Jakarta. Dijelaskan korban ditemukan kurang lebih berjarak 2,1 nautical mil dari lokasi kejadian tenggelamnya kapal kayu tersebut. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri Batam, jelasnya. Sebelumnya, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga Batu Merah, RT 17 RW 5 di dekat PT Berdikari sebelah PT Profab Indonesia sekitar pukul 6. Saat ditemukan, mayat laki-laki itu mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek, jeans levis warna coklat, dan mengenakan jam tangan dengan posisi telentang dan mengambang di bibir pantai. Kapolsek Batu Ampar AKP Salahuddin saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Ya betul, tadi pagi sekitar pukul 7 WIB telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang tersangkut di batu karang di perairan laut dekat Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar. Ujar Salahuddin melalui pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp Selasa. Lanjut Salahuddin, saat ini mayat tersebut sudah dievakuasi oleh tim Inafis dan kepolisian Polresta Barelang dan rencana akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan identitas mayat tersebut. Nanti kita infokan lagi kepada media, tegasnya. Jadi yang informasi kemarin berita yang kapal tenggelam, ada 2 jenazah yang belum ditemukan, sekarang udah ditemukan. Inilah dia. Salah satunya sudah ditemukan. Mudah-mudahan yang satunya lagi akan segera ditemukan juga. Ya, ya kan? Buat keluarga korban yang mengalami kehilangan, semoga diberi ketabahan. Ini udah mau seminggu juga ya, Bang? Ya. Ini udah mau seminggu baru 1 orang yang ditemukan, berarti tinggal satunya lagi. Semoga cepat ditemukan. Buat warga Batu Merah, mantap. Kita segera lapor. Kita warga Tanjung Sengkuang dulu. Iya, dulu kami suka main situ. Tanjung Dato. Oh iya. Oke. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari inikepri.com. Asik, Pemko Batam izinkan bioskop beroperasi. Nah, ini warga Batam udah mulai agak dapat hiburan semangat lagi. Hidup ya untuk hiburan. Dapat lapak lagi. Lapak mojok. Tapi nggak bisa, Bang, nggak bisa. Nggak bisa. Baca dulu ya. Ini Kepri.com. Pemerintah Kota Batam mengizinkan bioskop kembali beroperasi seiring diterbitkan surat edaran Wali Kota nomor 53 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi di pusat pembelanjaan dapat beroperasi dengan ketentuan. Sebut SE Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang terbit dikutip dari laman Antara Selasa 21 September 2021. Bioskop dapat beroperasi dengan wajib menggunakan aplikasi peduli lindung untuk melakukan screening dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua pegawai dan pengunjung. Kapasitas bioskop juga dibatasi hingga 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam penilaian aplikasi peduli lindung yang boleh memasuki bioskop. Pengunjung usia kurang dari 12 tahun dilarang masuk, bunyi SE Wali Kota itu. Namun demikian Pemko Batam melarang makan dan minum atau menjual konsumsi di dalam area bioskop. Bioskop juga mengikuti protokol kesehatan diatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Kesehatan dan Tata Cara Operasional. Oke, jadi Alhamdulillah Batam sudah ada hiburan, bioskop sudah mau buka lagi karena kita sudah lama sekali tidak menonton bioskop. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, harus sudah vaksin, menggunakan. Oh, itu surat peduli lindungi itu ya? Iya, betul. Jadi untuk ngeceknya makanya harus vaksin. Jadi kalau mau pergi biasa bioskop itu tempat orang pacaran. Iya. Jadi kalau pergi nonton pastikan pacarnya sudah vaksin. Iya, betul. Jangan sampai udah berangkat ke bioskop
Rupanya yang satu sudah vaksin, yang satu belum. Jadi yang satu nunggu di luar. Jangan sampai pacarnya nunggu di luar. Tapi percuma Bang. Nanti pas dia selesai nonton baru diceritain. Tapi percuma Bang, kalau dua-duanya udah vaksin, habis itu mereka masuk ke bioskop, jaraknya jaga jauh. jarak. Karena jaga jarak kan, jadi harus disela ada satu gitu. Jadi jangan nonton film horor ya. Karena kalau nonton film horor susah. Modus mau buat cium kening itu nggak bisa, harus berdiri gini Nah, jadi ya susah karena kacau. Ini kan ada apa namanya sih Allah. Dek. Jadi kacau. Jadi bagusnya kalau pergi ke pacaran tetaplah golden brown. lapak terbaik GP. Atau pasir putih yang masuk 5.000. Oke, semoga dibuka ya Pak bioskopnya. Soalnya saya juga pengen nonton. Tapi bukan film durasi 19 detik bukan. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan Bang Roni, silakan. Suarariau.id. Kocak jadi. Iya. Penyerangan Ustadz di Batam alami gangguan jiwa. Korban ungkap pandangan berbeda. Insiden penyerangan Ustadz kembali terjadi. Kali ini peristiwa tersebut terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Senin 20 September 2021. Penyerangan itu menimpa Ustadz Abu Sayyid Caniago saat memberikan ceramahnya di hadapan jamaah ibu-ibu di Masjid Baitul Sakur, Syai Jodoh, Kota Batam. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, kata polisi pelaku penyerangan Ustadz di Batam mengalami depresi alias gangguan jiwa. Ustadz Caniago pun menanggapi hasil pemeriksaan polisi yang menyatakan pelaku sebagai orang gangguan jiwa atau ODGJ. Ia mengungkapkan bahwa kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada saya, melainkan sudah ada kasus-kasus sebelumnya yang serupa. Namun, hampir semua berakhir sama. Bahwa pelaku disimpulkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Startnya diserang, pas masuk ke ranah hukum, finishnya depresi ODGJ. Dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak ingin berkomentar itu. Tapi silahkan simpulkan sendiri, kata si Ustadz Caniago kepada Batam News, jaringan suara.com, Rabu 22 September 2021. Ustadz Caniago mengaku melihat secara langsung gelagat pelaku saat akan menyerang. Menurutnya pelaku dalam keadaan normal. Saat melakukan aksinya di video itu, dalam keadaan normal, dengan kuat, fokus, terarah, dan akurat. Jadi sasarannya jelas. Kalau orang gila kan itu kayak apa ya? Tapi ini fokus dan akurat. Kemudian orang depresi itu kan nggak akan seperti itu. Jadi tanggapan saya pribadi kurang setuju kalau dikatakan depresi. Terang Ustadz Caniago. Ia menyebut bahwa pelaku saat melakukan aksinya terlihat waras dan normal. Jadi yang saya alami dan saya lihat dia melakukan aksinya dalam keadaan waras normal. Nggak ada tanda-tanda ODGJ atau sakit jiwa. Dan semua orang boleh beraksi tentang itu saat kejadian, kata Ustadz Caniago. Gitu. Jadi sudah beberapa kali terjadi penyerangan kepada Ustadz dan akhirnya itu dinyatakan sebagai orang ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa, bukan orang gila, nggak boleh sebut orang gila. Karena depresi masih ya Bang. Ya, depresi gitu. Sebenarnya kalau depresi itu dia bukannya setengah masih normal, setengah enggak ya? Enggak. Jadi dia nggak gila lah kalau depresi. Karena depresi itu kan bukannya orang yang banyak tekanan gitu ya. Ya, beban pikiran ya, mungkin banyak kolektor datang ke rumahnya. Bisa jadi. Jadinya banyak beban pikiran, kerjaan nggak ada, mana gini COVID mana ya kan. Tidurnya nggak jelas. Kemarin sempat dengar informasi ya, dia tuh tinggal di Jodo yang di depan itu loh Bang. Yang digusur kemarin. Digusur itu, yang di gedung yang nggak dipakai. Terus dia ditanya kenapa kamu serang Ustadz itu, terus dia bilang katanya saya nggak suka, katanya gitu. Ya, laki-laki dia. Ya, laki-laki. Sukanya harusnya sama perempuan. Iya, kan murim. Ya. Jadi jadi permasalahannya itu yang jadi omongan-omongan warung kopi adalah kenapa setiap kali ada Ustadz diserang itu disebutnya ODGJ. ODGJ. Ya itu harus diselesaikan oleh Bapak Kepolisian Kepulauan Riau, Batam khususnya.
bagaimana apakah itu benar-benar ODGJ atau tidak. Oke. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, berita selanjutnya dari tribunbatam.id. Video 19 detik Gisel muncul lagi. Asik. Asik, kok asik bang? Asik lah, bisa lihat. Terima kasih kepada yang telah merekam video 19 detik karena masyarakat Indonesia telah melihat. Bisa melihat rahasia. Video 19 detik Gisel muncul lagi. Rela bergoyang demi Wijin. Asik. Tribunbatam.id Batam. Sebagai kekasih dari Gisela Anastasia, sosok Wijin tentu tak kalah jadi sorotan. Belakang ini nama Wijin menjadi sorotan lantaran sempat menyebutkan siap untuk menikahi kekasihnya itu. Wijin disebut akan menikahi Gisel meski tak diketahui pasti kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan. Meski belum sah menjadi seorang suami istri, Gisel dan Wijin saling memberi dukungan satu sama lain. Seperti Gisel yang pernah terlibat kasus video tak senonoh dengan Nobu. Kasus video Gisel dengan Nobu terus bergulir. Meski kini pelaku penyebaran sudah divonis, namun nasib dari pemeran di video belum diketahui. Meski Gisel dan Nobu sudah mengakui pemeran di video tersebut adalah mereka berdua. Gisel dan Nobu tak ditahan lantaran keduanya bersikap kooperatif. Namun Gisel dan Nobu diminta untuk wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Kini Gisel dan Nobu menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Seperti Gisel yang kelihatan mendukung bisnis kekasihnya. Gisel kembali membuat video 19 detik. Episode kedua. Ya. Namun kali ini situasi yang berbeda. Aduh, sayang kali ya buat kalian. Bukan posisi yang berbeda. Enggak, situasi yang berbeda ya. Kecewa penonton. Video 19 detik Gisel kali ini untuk membantu bisnis Wijin. Wijin sempat dicap numpang hidup dengan Gisel, namun sumber uang akhirnya Wijin terungkap. Wijin ternyata punya beberapa sumber uang, salah satunya bisnis Rakwis Nasi Goreng. Kini Rakwis Nasi Goreng sudah berjumlah 23 outlet yang tersebar di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi video Gisel kena prank sama berita 19 detik kali ini adalah promosi rumah makan atau jajanan nasi goreng. Rakus Nasi Goreng punya kekasihnya. Jangan ngeres makanya. Jadi maafkan saya yang membaca yang membuat kalian kecewa, maafkan ya, tidak bermaksud. Pasti udah itu. Search kan duluan kan di www.ttt.com cari ini. Bener nggak nih, ada nih gitu. Situasinya berbeda ya, nggak yang kayak gitu-gitu. Nggak akan mungkin orang itu melakukan kesalahan yang kedua kalinya, tapi entahlah ya. Tapi aku ada pertanyaan dengan video kasusnya Gisel ini. Kasusnya Gisel kan juga tersebar videonya ya kan. Tidak di penjara, nengok. Oke. Tidak, dia Gisel tersebar videonya. Tidak di penjara karena kooperatif sama polisi, ya kan? Itu alasannya. Terus emangnya Ariel Peter Pan nggak kooperatif? Gini Bang, Ariel Peter Pan bukannya kemarin dia yang menyebarkan. Dia yang menyebarkan. Dia kan mengumpuli nggak sih Bang? Ya oke lah dia ngumpulin, tapi kan buat koleksi sendiri kan. Iya sih. Ya ini pemikiran aku lah yang goblok ya. Aku bikin video esek-esek berdua gitu sama cewek. Ya nggak mungkin aku sebarin sendiri, goblok. Goblok. Gue mau bilang sama Ariel gitu kalau seandainya dia yang ngebagiin ke sosial media. Ya. Apa? Pasti nggak dia ya. Iya. Tapi kita juga kurang tahu karena terus kenapa dia di penjara gitu kan? Sedangkan bukan bermaksudnya, maksud aku bukan berarti mau pengennya Gisel di penjara, ya, cuman keadilan itu seperti apa? Itu kemarin gimana? Kok bisa Arielnya di penjara, yang ini tidak hanya lapor dalam seminggu tuh 2 kali. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar kenapa Ariel yang di penjara, ini tidak di penjara. Ya, atau kalau mau coba kau bikin video dulu. Jangan aneh-aneh. Video 19 menit. 19 menit. 19 detik. Kok nggak nyampe 19 menit ya? Urutan cuma 5 menit selesai berarti. Oke, berita selanjutnya dibacakan oleh Pak Roni. Silakan Pak. 19 detik nggak nyampe. Sembarangan. Oke. Puluhan pemain judi online game Hicks Domino ditangkap. Hore, akhirnya. Jangan hore-hore. Kau juga main. Berdua loh kita.
Berdampingan loh. Ditangkap. Tunggu polisi datang ke rumah Anda. Sebanyak 22 terduga pemain judi online game X Domino ditangkap jajaran Polres Loksmawe Aceh. Puluhan pemain judi tersebut diamankan di beberapa titik Loksmawe karena aksi mereka sudah meresahkan masyarakat. Kapolres Loksmawe AKBP Eko Hartono mengungkapkan bahwa 22 orang itu ditangkap dalam operasi pemberantasan judi online yang dilakukan sejak 2 hari terakhir. Para pelaku ditangkap saat sedang bermain judi online game X Domino di beberapa kedai kopi. Penangkapan berdasarkan informasi masyarakat, ujar Kapolres dikutip dari Antara, Senin 20 September 2021. Kapolsek Eko juga mengatakan sudah banyak informasi masyarakat terkait maraknya permainan judi online chip domino. Berdasarkan informasi tersebut, kepolisian membentuk tim pemberantasan. Kapolres Eko juga mengatakan sudah banyak informasi dan melakukan pemberantasan. Ia menyebut bahwa tim langsung menurunkan tim ke beberapa lokasi wilayah hukum Polres Loksmawe meliputi kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Dalam waktu 2 hari terakhir, kata dia, pihaknya menangkap 22 orang kedapatan sedang berjudi online serta mengamankan barang bukti berupa 22 unit telepon genggam dan uang tunai 570.000. Para terduga penjudi tersebut terancam hukuman cambuk paling banyak 45 kali. Lumayan tuh. Atau denda paling banyak 450 gram emas. Wah, hebat. Murni atau penjara paling lama 45 bulan, sebut Eko didampingi Dandim 0103 Aceh Utara Loksmawe. Letkol Arm Oke Kistianto. Oh, keren namanya. Lebih lanjut, Eko mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat agar tidak berjudi dengan aplikasi game X Domino. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sudah mengeluarkan fatwa bahwa permainan dalam aplikasi chip X Domino adalah haram. Begitu juga dengan judi dalam bentuk lainnya diharamkan. Terang Kapolres. Ini dari suarariau.id. Jadi udah ada yang ketangkap, coy. Sebenarnya gini ya. Kok masih sebenarnya chip kok ada tuh di handphone. Itu kan lagi booming kali kan, Bang. Maksudnya tuh kayaknya semuanya, jangan-jangan yang nangkep juga. Main. Kok masih angin? Jangan-jangan Bapak yang, maksudnya bukan Bapak Kapolresnya, enggak, bukan. Mungkin abang-abang yang di dalam timnya itu mungkin ada juga yang bermain walaupun belum jepo ya kan Pak. Soalnya kayaknya semuanya itu udah apa-apa kalau di chat atau apa sedekah dong, bukan kabar yang. Terus kalau di razia nih semuanya orang di jalan, enggak semuanya lah ya, kita sebut aja lah 60%. Kesalahan mereka itu di warung. Mainnya di warung. Besok-besok kalau main di rumah kena marah istri. Ya maksudnya di rumah siapa gitu, jangan di warung gitu, beli aja kopi di Indomaret. Tapi unsur kan oke lah judi, ya kan, judi online. Tapi kok ditangkap polisi gitu ya? Harusnya sih yang ditangkap itu menurut aku tuh si pembuat aplikasi. Iya, si buat aplikasi. Yang buat aplikasi harus ditangkap. Yang main judi ini dia kan mainnya di HP gitu kan, nggak ada berkumpul. Yang masyarakat kan karena meresahkan masyarakat. Masyarakat resah kenapa ya? Padahal cuman keresahan masyarakat itu kan aku rasa ibu-ibu. Iya, ini nanti kau beli lagi nih gitu kan. Chip nih nggak nih gitu. Tapi kan kalau yang main sedekahan macam mana Pak? Yang main 2M itu sedekah setiap hari tangkap juga enggak ya? Gitu Pak. Mungkin karena cambuk. Ini hukumannya lumayan, hukumannya. 45 cambukan. Lecet. Kira-kira cambuknya di mana ya, Bang? Bokong. Di punggung lah, di punggung. Kalau di bokong bukan cambuk, dipukul. Aku bisa bayangkan kalau dia dicambuknya di bokong. Itu jalannya tuh, waduh, nggak jelas. Oke, sampai di sini dulu lah. Aku masih mikirin bokong. Oke, sampai di sini dulu video kali ini.
berita viral news. Akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, di berita-berita selanjutnya yang lebih update lagi, yang lebih terpercaya. Tetap jangan lupa subscribe, komen, dan like, share ke sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.